Karmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah rombongan dari Karangrejo Paleran Curacabe Umbul Sari Jember menjelang adzan maghrib sampai di parkiran Sunan Ampel, akan berziarah ke makamnya Sunan Ampel. Semoga mendapatkan barokah dan perjalanan selamat lancar. Ikuti terus perjalanan ziarah Wali Songo kami dari Jember, jamaah dari Jember, didukung oleh Tatitu Studio Record. Oke. dengan Raden Rahmat, anak ulama besar Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, Syekh Ibrahim Asmoro
dengan Raja Majapahit, Prabu Sri Kertawijaya, Prabu Sri Kertawijaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dakwahnya luar biasa dalam mensyiarkan Islam, membentuk jaringan kerabat, menikahkan antar penguasa, menikahkan antar penguasa. Molimo larangan agama, salah satu ajarannya mengubah tradisi budaya dengan nilai-nilai keislaman, dengan nilai-nilai keislaman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sunan Ampel Surabaya dikenal dengan Raden Rahmat, anak ulama besar Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Berasal dari Samarkand, datang ke Pulau Jawa, undangan Raja Majapahit, Prabu Sri Kertawijaya, Prabu Sri Kertawijaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dakwah Sunan Ampel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel merupakan salah satu wali songo yang terkenal dan memiliki banyak karomah menakjubkan. Nama asli Sunan Ampel adalah Ali Rahmatullah atau dikenal Raden Rahmat. Ia lahir pada tahun 1401 di negeri Campa dari pasangan Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Secara kekeluargaan, Sunan Ampel juga keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Meski memiliki darah bangsawan, Sunan Ampel sangat sederhana
yang tak suka berfoya-foya. Ia justru mendalami ajaran agama dan turut mendidik keluarga kerajaan. Tak hanya itu, Sunan Ampel juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, hingga raja pun sering meminta pendapat Sunan Ampel ketika menemui suatu masalah. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang merupakan tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi Putri Arya Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Adapun berbagai kisah karomah mengiringi perjalanan dakwah Sunan Ampel selama menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bagaimana kisah perjalanan dakwah Sunan Ampel dan apa saja karomah-karomah yang mengiringi dakwah Sunan Ampel? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sunan Ampel adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtaldo dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Sementara itu, menurut Jayadiningrat dalam Sejarah Banten 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Dengan 3 orang pandita muda, ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya itu, Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Raden Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah Bupati pertama Surabaya. Gerakan dakwah Sunan Ampel. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Berdasarkan sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat. Yang dalam babat Tanah Jawi Naskah Derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Syiwais yang berwenang melakukan diksa atau baiat yang diberi sebutan kehormatan atau susuhunan. Dari situlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel. Hal itu memiliki 2 makna yang saling menguatkan satu sama lain. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Kedua,
sebutan Susuhunan atau Sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan diksa atau baiat kepada siswa-siswa rohaninya. Sunan Ampel merupakan salah satu wali songo yang terkenal memiliki banyak karomah-karomah menakjubkan. Dikisahkan bahwa Mbah Soleh adalah salah satu murid Sunan Ampel. Ia dikenal sebagai santri yang rajin, tak hanya dalam menuntut ilmu agama, tapi juga membersihkan masjid setiap harinya. Bahkan karena kebiasaannya tersebut, Mbah Soleh dikenal sebagai orang yang membersihkan Masjid Sunan Ampel. Suatu hari, Mbah Soleh meninggal dunia dan dimakamkan di samping masjid. Sejak itu, Sunan Ampel tak pernah menemukan orang yang dapat membersihkan masjid sebaik Mbah Soleh. Akibatnya, masjid terlihat kotor dan kurang terawat. Sunan Ampel pun mengingat Mbah Soleh dan bergumam mengenai sosok santrinya itu. Kalau ada Mbah Soleh, masjid pasti bersih, gumam Sunan Ampel. Tiba-tiba saja muncul sosok orang yang sama persis dengan Mbah Soleh dan mulai membersihkan masjid. Peristiwa ini pun terulang hingga 8 kali, sehingga ada 9 makam Mbah Soleh di samping masjid. Peristiwa Mbah Soleh yang hidup lagi ini tak terulang kembali setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ajaran Sunan Ampel dengan filosofinya yang terkenal, yakni Moh Limo. Dikisahkan di mana raja merasa resah dengan ritual Bhairawa Tantra. Sebagian masyarakat di Jawa kala itu menganut aliran Bhairawa Tantra, yakni terkenal dengan ritual Pancama, yang berarti mamsa, daging, matsya, ikan, madya, minuman keras, maituna, bersetubuh, dan mudra, semedi. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, para laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang membentuk lingkaran. Mereka makan dan minum arak sampai mabuk. Selanjutnya mereka akan melakukan seks bebas yang kemudian dilanjutkan dengan semedi bersama-sama. Raja pun meminta saran Sunan Ampel untuk menghilangkan kebiasaan hina tersebut. Kemudian Sunan Ampel pun merekonstruksi ajaran Pancama dengan Moh Limo. Moh Limo ini merupakan ajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam bahasa Jawa, Moh Limo artinya menolak melakukan 5 hal, yakni moh ngombe, tidak mabuk, moh madat, tidak mengkonsumsi narkoba, moh maling, tidak mencuri, moh main, tidak berjudi, dan moh medok, tidak melakukan zina. Tak hanya itu, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren wilayah Ampel Denta. Pesantren itu menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya. Murid-muridnya yang telah dibekali ilmu pengetahuan mengenai agama Islam kemudian disebar ke berbagai daerah. 2 muridnya yang terkenal adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Usaha dakwah Sunan Ampel merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Sekalipun pada usia senjanya, Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh wali songo. Namun tidak ada keseragaman yang mencatat kapan tokoh asal Campa itu meninggal dunia. Babat ing Gresik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan candra sengakala berbunyi, "Ulama Ngampel, lena masjid," yang selain mengandung makna ulama Ampel wafat di masjid, juga mengandung nilai angka 1401 Saka yang jika dikonversi ke tahun Masehi adalah tahun 1479 Masehi. Padahal Serat Kanda mencatat Sunan Ampel wafat dengan candra sengakala awak kalih guna iku, yang mengandung nilai angka tahun 1328 Saka yang sama dengan tahun 1406 Masehi. Allahu a'lam bishawab. Meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, namun makamnya yang terletak di samping Masjid Agung Ampel dijadikan pusat penjarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan bil barokah wal karomah dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sarang-sarang salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah. Atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah. Sa'idna idlakinakum qasadna ya waliyallah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rajauna min mazayakum litad'u ya waliyallah ila rahmani ma yura. Hadaina ya waliyallah, talabna mus'atar rizki halalan ya waliyallah, wa hajjal baiti fil haram wa husnan kitamina kiraman ya waliyallah. Hasanurda hasanuhda bikurbin ya waliyallah. Wa sallallahu ala Muhammad ya waliyallah. Wa hamdan muhaimini wa syukran ya waliyallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah. Assalamu alayka ya waliyallah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel Sahibal Fadilah wal Karamah. Ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin la taruddana khaibin auda'naka syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika biwaliyika waliyullah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Atawassalu bika ila rabbika liqada'i hajati. Ya Allah, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa alaina wa yanfa'una bi asrarihim wa alwalihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Bisirri asraril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Paling jalan. Majuan Pak Manan. Monggo sing kompak sing banter suarane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Adwatayaji Rabbal alamin, Ya Uhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafat polimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muri yang ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha leleng salawase, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a syani wa daraji, Adwatayaji Rabbal alamin, Ya Uhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali
Gus Jafar Sotik, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adwatayaji rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel filsafat olimane, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muri yang ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eleng salawase. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, wong mong yo padha kok nguasi kabeh. Enak apa Ustaz yo? Linggo digaweno kopi. Metu dikai bocari. Mau saat ini nolak rezeki loh, gitu. Alhamdulillah. Wah, ini wong apik. Wong sahri ini WA terus boten kula reken kok. Ayai. Iya dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, malam Minggu Pak Bu rame nggih. Mulai rame nih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bi barakatihim ya Rasulullah. Yus, matabayun pun Fatayani Ratanarani Ya Uhaylayu Iwan Karam Allahumma sholli wa sallim wa barik. Perjalanan ziarah nggih ngapunten Bapak Sopir Masuki nggih. Waktunya tadi agak lama sedikit karena ada pengajian rutin, harus menunggu selesainya pengajian teng Masjid Agung Sunan Ampel nggih. Tadi kita masuknya ke makom setelah sholat isya. Niku pengajian setiap malam Minggu Pak Bu, nggih. Lah, wah kok ancot sing mlebet Pak Ustaz. Nah niku sing pun kadung mlebet niku, tapi nggih dikosongkan ngoten-ngoten nggih. Tahlil teng Jawi nggih saged. Usah. Kok masjid niku. Ojo le, seneni wong akeh le. Nggih. Jaluk tekok iki. Ya, seneni kata tiang, tiang kaget sih cedek-cedek. Tahlil kan pesarian ngoten nggih. Dijak selawatan ngoten nggih. Nggih nyambung selawatane lagune tok nggih. Salatullah salamullah. Ngoten nggih. Ala Taha Rasulillah salatu salamullah ala yasin Aminillah Ketelok mateng sajengke Sing ngantuk lambene
Gedang kotok dipangan ular, wong sing ngantuk angop karo mbok mau tak banjir kan. Masalah ongkos utawi biaya niki mboten kelarangan Pak Bu, pun umum mboten nggih. Malah di Lumajang, teng Lumajang niku 750 niku mboten dislotting. 750 mboten dislotting. Nah, kadang-kadang tiang-tiang niku salah paham. Salah paham itu mobil. Loh, mau ngono lo tanggane dulurku, Wali Songo itu 500. Tapi mbak bukti itu kelarangan. Tapi ini pakaian bukti 500. Ini balung uang 500. Dan itu nak Wali Songo kita rebuan Pak Bu. Nggih namung 3 hari, separuh nih maksudnya. Tunggu nih masih tanggal sopir. Ya Wali Songo seminggu tidak ada yang harga 500. Ini Pak Sopir, tidak ada. Yang 500 itu Wali Songo Cirebon. Duki Sunan Gunung Jati Wangsul. Cari melas tuh, sengen perang. Ya gue ya, melas. Kami sengen perang. Kita sambil capek. Monggo. Makan. Kenangan tak terlupakan. Monggo Pak Suteng, Padang. Oke, cecakan tuh. Ini kok kalau tinggal nyuting. Monggo Bu, cecakan tuh. Jenengan iki kula tawani saestu kathah. Oke. Kula pun Saestu. ditani teng mriku Bu. Pun Oke, mangke malih sampun teng mriku. Kalau tinggal nyuting sekedap. Iki kula ngekeki terus kula jenengan kesan. Bila mangke kan tasian. Makan malam di pinggir jalan. Tuh, Tenan. oke. Kalau telat nyuting rumiyin. Tambah mriki, tambah peteng. Oh, seneng sing gelap-gelap rupane. Dua tapi tidak siang niku. Anu, boten beto mau kenal lek teng mriku makin balik malih tepe, Bu. Kula sanjangi wau anu supire. Tapi mangke lek beto mau kenal langsung teng mriku teras perempuan sebelah mriki jalane sing mriku. Makan gelap-gelapan. Cari peteng-petengan. Makan dulu guys. Loh, kok mam dewe bae boten jahat. Sampun, duluan. Sampun, Pak. Warung rusak. Mantun. Mantun Mak. Mari jangan ngerokok. Wedo terus tiang sing perokok. Jenengan boten. Rokok ya. Tapi boten ngetes. Kita kedua. Lah. Makan. Sampun, Pak. Sampun. Kudu dahar Pak jenengan. Mantun iki. Lah niki lajeng panjenengan. Niki Pak Katano. Monggo Iki lah dahar. bendera merah putih Niki tenanan niki mboten bendera nawani. merah putih. Mana Pak kan pakai. Betul apa, Pak?
Ayo makan. Pendro lawe. Padang. Itu mau bisa loh. Apa ya? Alright.